Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Andra Mahesa Putra dengan NIM 2410101027. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pengantar akuntansi keuangan dengan dosen pengampuh Ibu Dewi. Jadi pada tugas ini ada soal P4 strip 5B yang kurang lebih menjelaskan tentang Tom Brennan yang membuka Brennan's Cleaning Service pada 1 Juli 2014. Selama bulan Juli, berikut adalah transaksi yang dilakukan. Pada Juli tanggal 1, pemegang saham menginvestasikan sebesar 20.000 US dollars tunai dalam bisnis dengan imbalan saham biasa. Jadi langsung aja kita masukin ke jurnal. Jadi 1 Juli tanggal 1 Juli ada pemegang saham yang menginvestasikan uang. Berarti kalau menginvestasikan uang, kalau ada pemegang saham yang menginvestasikan uang ke perusahaan, otomatis cash perusahaan yang bertambah. Refnya 101 bertambah sebanyak 20.000 US dollars. Oke. Lalu karena imbalannya share capital ordinary, itu di kredit. Selanjutnya masih pada tanggal 1, perusahaan membeli truk bekas harga 12.000 US dollars. Bayarnya 4.000 tunai, sisanya kredit. Oke, berarti truk termasuk di equipment, berarti membeli peralatan, berarti di equipment. Nilai truknya tadi seharga 12.000 ya, 12.000, berarti kita punya value peralatan, walaupun cara pembayarannya ada yang utang, tetap dihitung sepenuhnya nilai dari peralatan tersebut. 12.000 equipment tuh 157. Pembayarannya ada yang dari cash, ada yang utang, berarti cash dulu. Otomatis cash tadi bayar 4.000, berarti cash kita berkurang 4.000, tambahnya di kredit. Cash lalu kita sisanya ngutang dari 12.000, udah dibayar 4.000, berarti masih ada masih sisa 8.000. Nah, berarti 8.000-nya itu yang jadi hutang. Hutang itu di accounts payable. Iya. Accounts payable, sisanya berapa? 8.000.
Oke, itu untuk tanggal 1. Sekarang tanggal 3. Membeli perlengkapan pembersih seharga $2.100 secara utang, secara kredit. Tanggal 3. Membeli perlengkapan tadi ya. Membeli perlengkapan seharga 2.100 secara kredit. Jadi walaupun kredit, supplies tetap terhitung penuh. 2.100 ya tadi. Supplies itu 126. Karena pembayarannya kredit, jadi di accounts payable. Accounts payable-nya di kredit 2.100 juga. Oke. Selanjutnya di tanggal 5 membayar $1.800 tunai untuk asuransi selama 1 tahun. Sama 1 tahun yang berlaku 1 Juli. Tanggal 5. Membayar asuransi berarti. Membayar asuransi secara cash ya untuk 1 tahun, berarti membayar asuransi di prepaidnya di debit. Tadi berapa 1 tahun tuh? 1.800 dari cash. Bayarannya dari cash, berarti cash kita berkurang untuk membayar asuransi tersebut. 1.800 cash. Prepaid berapa ya? Prepaid 130. Oke, selanjutnya tanggal 12 menagih pelanggan 5.900 untuk layanan pembersihan. Berarti layanan pembersihannya udah dilakukan ya, tapi pelanggan belum bayar. Tanggal 12. Berarti jatuhnya di piutang itu. Tim menagih pelanggan. Menagih pelanggan atas pelayanan, yang artinya piutang, berarti di accounts receivable. Account receivable-nya di debit. Sebesar berapa menagihnya? Sebesar 5.900. Dan karena pelanggannya belum bayar kan, kita udah memberi pelayanan tapi belum bayar, jadi service revenue-nya atau pendapatan dari layanannya belum kita terima, berarti masih di kredit.
accounts to -12. Selanjutnya tanggal 18 membayar 1.500 tunai atas jumlah yang terutang pada truk dan 1.400 atas jumlah yang terutang pada perlengkapan pembersih. Oh ya, jadi kan sebelumnya kita membeli truk 12.000, baru dibayar 4.000. Nah ini bayar lagi nih itu pas tanggal berapa beli truk? Tanggal 1. Nah ini tanggal 18 bayar lagi 1.500 buat truk. Tanggal 18 perusahaan membayar utang pembelian truk lagi. Utang truk berarti membayar utang berarti di accounts payable. Sebesar $1.500. Bayar utangnya dari mana? Dari cash, berarti cashnya yang berkurang. Nah, nggak sampai di situ aja. Jadi tanggal 18, selain bayar utang truk, bayar juga utang pembelian perlengkapan pembersih. Membayar utang perlengkapan pembersih. Sama, karena membayar utang jadi accounts payable-nya di debit sebesar berapa? 1.400 ya. Ya, 1.400. Bayarnya dari mana? Dari cash perusahaan. Otomatis cashnya berkurang 1.400 juga. Lalu tanggal 20 membayar 4.500 cash tunai untuk gaji karyawan. Tanggal 20 Juli 2014 perusahaan membayar gaji karyawan. Gaji karyawan cash ya. Gaji karyawan berarti di salaries and wages expense ya, dia beban maksudnya. Sebesar 4.500.
Bayar dari mana? Dari cash, karena keterangannya kan membayar 4.500 tunai buat gaji, jadi cashnya otomatis berkurang sebanyak 4.500 juga. Lalu kita lihat tanggal 21 menerima uang tunai 4.400 dari pelanggan yang ditagih pada tanggal 12 Juli. Nih, tanggal 12 Juli kan menagih 5.900 untuk layanan pembersihan 5.900. Nah, tanggal 21 pelanggannya baru bayar 4.400. Tanggal 21 baru bayar 4.400, berarti menerima piutang. Menerima piutang itu masuknya ke cash, karena orang ada yang bayar utang ke kita kan, masuknya ke cash perusahaan, di debit sebesar 4.400. Dan piutangnya atau accounts receivable-nya jadi di kredit. Iya. Selanjutnya tanggal 25 menagih pelanggan sebesar 8.000 US dollars untuk pelayanan pembersihan. Tanggal 25 menagih pelanggan atas pelayanan berarti. Sebesar 8.000. Berarti kan masuknya di account receivable atau piutang. Piutangnya di debit sebesar 8.000 kan menagihnya. Dan kreditnya di service revenue karena masuknya di pendapatan layanan. Lalu tanggal 31 Juli membayar $350 untuk tagihan bensin bulanan truk. Bensin bulanan truk sebesar 350. Membayar tagihan bensin bulanan truk. Membayar tagihan bensin itu berarti di apa tuh, bensin itu gasolin expense-nya, bayar tagihan bensin itu dari cash, jadi cashnya cash perusahaan berkurang lagi.
Lalu masih tanggal 31 juga menyatakan dan membayar $1.200 tunai untuk dividen. Membayar dividen berarti di dividends. Sebesar 1.200, dividennya di debit dari cashnya berkurang. Iya, jadi itu merupakan jurnal dari transaksi bulan Juli. Lalu selanjutnya kita ke data penyesuaian atau adjustment data. Di sini diterangkan bahwa layanan yang diberikan tetapi belum ditagih dan belum diterima sebesar 3.300 pada Juli tanggal 31, 3.300. Berarti kita udah memberi layanan tapi belum dibayarkan oleh pelanggan. Berarti jatuhnya kan mempiutangkan pelanggan, berarti di accounts receivable. Account receivable-nya di debit sebesar 3.300. Lalu karena belum menerima juga keuntungan dari layanan yang kita berikan, service revenue-nya di kredit sebesar 3.300 juga. Lalu di adjustment data selanjutnya, penyusutan peralatan pada bulan tersebut sebesar $500. Penyusutan peralatan, penyusutan equipment berarti ya. Penyusutan peralatan. Penyusutan peralatan berarti equipment berarti ini dia equipment kan masuk beban ya, depreciation. Expense, depreciation expense nya sebesar berapa tadi? 500. Lalu akumulasi dari equipment, akumulasi depresiasi peralatannya di 500 juga. Lalu 1/12 of the insurance expire
1/12 dari asuransi telah kadaluarsa. Seperti kita tahu, perusahaan membayar asuransi sebesar 1.800 untuk setahun. Berarti kalau 1/12, 1.800 bagi 12 aja. Dibagi per bulannya kan, setahun 12 bulan. 1.800 dibagi 12 itu 150. 150 ya. Asuransi yang sudah kada asuransi yang sudah kadaluarsa, itu maksudnya di beban. Insurance expense sebesar tadi berapa? 1.800 dibagi 1/12 nya 150. Berarti di prepaid-nya kredit. Lalu di yang keempat, perhitungan inventaris menunjukkan bahwa persediaan alat pembersih berjumlah $600. Alat pembersihnya pada tanggal 31, sisanya tinggal 600. Berarti yang udah dipakai itu nah ini membeli perlengkapan pembersih kan 2.100, sisanya 600. Berarti yang udah dipakai 1.500 ya. Perlengkapan pembersih di beban ya, supplies. Supplies berapa tadi? 2.100, sisanya 600. Berarti yang udah terpakai 1.500. Supplies, berarti di suppliesnya udah kepake nih, di kredit jadinya 1.500 juga. Dan yang terakhir di data penyesuaian, gaji karyawan yang terhutang tapi belum dibayarkan $2.200. Gaji karyawan yang terhutang tapi belum dibayarkan. Jadi ya, gaji karyawan kan memang menjadi hutang perusahaan tiap bulan ya, jadi expense, tetapi belum juga dibayarkan. Mungkin ya belum jatuh tempo juga. Berarti karena memang sudah menjadi tanggungan perusahaan, itu jatuhnya di beban kewajiban perusahaan tiap bulannya. Jadi di expense sebesar 2.200. Dan karena belum dibayarkan juga, atau mungkin belum jatuh tempo, jadi jatuhnya di payable atau masih ngutang untuk perusahaan. Nah, $2.200 juga. Oke, jadi penyesuaian data sudah.
dan transaksi juga sudah dijurnalkan. Nah, ini dia hasilnya. Ini dia hasilnya, menunjukkan bahwa antara debit dan kredit itu balance di 63.150. Lalu kita lihat di ledgernya. Nah, ini kan karena memakai format dari Bu Dewi yang sudah cukup canggih, jadi ini sudah tersinkronis semua. Dari jurnal langsung ke ledger. Ini kita tahu nih dari accounts receivable segini jumlahnya, misalnya dari supply segini, cashnya sudah sinkron semua. Lalu di neracanya juga, di neracanya net income-nya 8.000. Rumus net income itu total revenue atau pendapatan yang dikurangi beban. Pendapatan 17.200 dikurangi 9.200. Laba bersihnya yaitu 8.000. Lalu di asetnya terlihat totalnya 36.200 keseluruhan asetnya. Rumus aset yaitu aset sama dengan liabilities ditambah equities. Di sini liabilitiesnya tertulis totalnya 9.400 ditambah equities 26.800. Hasilnya 36.200 sama dengan total aset. Jadi semuanya balance. Mungkin cukup sekian pengerjaan dari tugas UTS ini. Mudah-mudahan perkataan saya dapat dimengerti dan dipahami. Sebelumnya mohon maaf kalau masih banyak kesalahan kata dan kesalahan dalam pengerjaannya. Terima kasih kepada Bu Dewi atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.